Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Puspitasari, NIM 2022.09.10.001. Di sini saya akan menjelaskan tentang ushul fikih, pengertian fikih dan ushul fikih. Pengertian fikih menurut bahasa atau etimologi adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Contohnya adalah yafqahul qauli. Artinya adalah supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Toha ayat 28. Pengertian fikih menurut istilah atau terminologi, yaitu mengetahui hukum-hukum syara atau Islam yang bersifat amaliyah atau praksis yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Lalu, terdapat perbedaan fikih dengan usul fikih, yaitu pembahasan ilmu fikih berkisar perbuatan mukallaf dari sisi konsekuensi hukumnya secara syar'i atau jual beli, sholat, dan lain sebagainya. Sedangkan pembahasan usul fikih berkisar tentang dalil syar'i global dan apa yang diambil darinya hukum-hukum global, yaitu qiyas, mutlak, dan lain sebagainya. Kemudian adalah pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban. Dan secara terminologi, ijtihad berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara tentang suatu masalah dari sumber hukum yang terperinci. Kemudian pengertian qiyas. Qiyas menurut ulama ushul fikih ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka juga membuat definisi lain. Qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Kemudian mujtahid. Mengapa ijtihad dan mujtahid itu dalam satu judul? Ini dikarenakan ada persamaan di antara ijtihad dan mujtahid. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad dengan mengarahkannya seorang mujtahid kepada segala kemampuannya dan upayanya untuk mengurai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Sedangkan seorang mujtahid yang melakukan ijtihad harus menguasai perangkat keilmuan yang kemungkinan dirinya mengakses sumber-sumber hukum. Syarat utama yang paling dasar harus dimiliki seorang mujtahid adalah Islam, balik dan berakal, dan adil. Selanjutnya adalah tingkatan mujtahid. Yang pertama adalah mujtahid mutlak, yaitu mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum syara langsung dari sumbernya yang pokok, yakni Al-Quran dan Sunnah, dan mampu menerapkan metode dasar-dasar pokok yang ia susun sebagai landasan sebagai aktivitas ijtihadnya. 2. Mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang menggabungkan dirinya dan ijtihadnya dengan suatu mazhab. Yang ketiga adalah mujtahid muqayyad, yaitu mujtahid yang terikat kepada imam mazhab dan tidak mau keluar dari mazhab dalam masalah ushul maupun furu'. Yang keempat adalah mujtahid murajjih, yaitu mujtahid yang membandingkan beberapa imam mujtahid. Kemudian adalah syarat mujtahid, yaitu para mujtahid hendaknya minimal memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan sebagai berikut. A. Memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. B. Memiliki pengetahuan tentang sunnah. C. Memiliki pengetahuan tentang masalah ijma' sebelumnya. Syarat yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang ushul fikih. Syarat yang ketiga adalah menguasai ilmu bahasa. Selanjutnya adalah pengertian ijma'. Ijma' dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasulullah SAW atas hukum syara
Adapun pengertian ijma dalam istilah teknis hukum atau istilah syar'i, terdapat perbedaan rumusan yang mana terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan itu. Kemudian pengertian istisab. Istisab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang ada hubungannya. Menurut istilah ulama fikih, ialah tetap berpegang pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau dengan kata lain, ialah menyatakan tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Kemudian pengertian ihtisan, yaitu mengenepikan sesuatu hukum yang mempunyai dalil atas sesuatu perkara dengan mengambil hukum lain yang lebih kukuh dan kuat daripada hukum pertama, berasaskan dalil syara' yang membolehkan tindakan sedemikian. Contohnya adalah ibadah puasa dan urusan jual beli. Selanjutnya adalah sumber hukum Islam, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara harfiah, bacaan atau himpunan, dan secara istilah, kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya, sesama manusia, ataupun hubungan kepada alam. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam dalam mencapai kebahagiaan hidup dari dunia hingga akhirat. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadis, adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, berupa perkataan atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, dan sikap diam, atau sunnah takririyah atau sunnah sukitiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dalam kitab-kitab hadis, ucapan, perbuatan, dan sikap diam Nabi dikumpulkan tepat pada awal penyebaran Islam. Contoh hadis adalah tabasuka mukafi wajhi ohika sedekah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi.